Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar edisi hari ini 21 November 2022. Dalam kesempatan hari ini saya ingin berbagi salah satu firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi saya, yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di mana perikopnya berjudul Zakeus. Nah, di sini tentunya bukan perikop yang asing bagi kita, di mana diceritakan Zakeus, seorang pemungut cukai yang melalui sebuah kesempatan itu dipertemukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari perikop ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil, kita pelajari, kita petik hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jika kita baca di ayat yang ketiga, Zakeus ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, dari ayat ini bisa kita lihat bahwa Zakeus ini bukanlah orang yang mudah menyerah. Saat ia mungkin telah mendengar siapa Yesus itu, bagaimana kisahnya, Zakeus yang ingin tahu waktu itu benar-benar memiliki tekad, ya, bisa kita bilang. Bahkan dengan segala keterbatasan yang ia miliki, dengan keterbatasan fisiknya, dengan keterbatasan karena situasi waktu itu yang banyak orang, ia pun tidak hilang akal. Ia memanjat pohon supaya ia bisa melihat Yesus yang waktu itu sebenarnya hanya lewat saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saat Zakeus yang itu ingin sekali mendapatkan kesempatan untuk mengetahui Yesus. Seperti halnya bagaimana kita yang hendaknya pada saat ini yang memiliki situasi yang bisa dikatakan lebih mudah ya untuk mengenal Tuhan, di mana dengan segala fasilitas yang ada, hendaknya kita itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Karena di mana Zakeus yang saat itu saja dengan segala keterbatasannya secara fisik, secara situasi, ia masih bertekad dengan segala cara untuk mengetahui siapa Yesus itu. Maka dari itu hendaknya kita yang saat ini di kehidupan kita diberi dengan segala banyak kemudahan untuk mengenal Tuhan, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, dimana setelah itu disampaikan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, di sini melalui kisah ini kita bisa lihat bahwa apabila kita rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, maka Tuhan pun pasti tidak akan tinggal diam kok. Saat kita benar-benar bertekad dan melangkah untuk lebih mengenal siapa Tuhan itu, Tuhan pasti akan juga memberikan respon, yang tentunya respon itu bukanlah respon yang jelek ya, pastinya respon yang positif, di mana Tuhan akan membuka tangannya untuk menerima kita supaya kita bisa lebih mengenal akan Dia. Namun tentunya dalam proses kerinduan kita untuk mengenal Tuhan itu tidak akan selalu berjalan dengan mulus. Pasti akan ada ujian-ujian, halangan, rintangan yang bertujuan untuk semakin membentuk kita. Seperti halnya jika dilihat dalam kisah Zakeus ini, di saat bahkan Tuhan sendiri pun sudah menyatakan kalau, "Oke, Zakeus, aku tahu akan kerinduanmu, karena itu aku ingin tinggal sementara bersama dengan kamu dan lebih mengenal kamu." Namun justru
banyak orang-orang di sekitar yang bersungut-sungut dan mengatakan, iya, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Seperti yang kita tahu, memang jika kita lihat Sakeus ini memiliki background mungkin yang dipandang buruk oleh banyak masyarakat di Yeriko ya, karena ia ini seorang pemungut cukai yang pastinya banyak dibenci orang. Namun itu tidak membuat Tuhan Yesus seperti anti dengan Sakeus. Justru karena Tuhan Yesus itu telah benar-benar melihat kesungguhan dari hati seorang Sakeus ini untuk rindu, untuk benar-benar ingin mengenal Tuhan. Makanya Tuhan ini benar-benar mau meresponi dari apa yang diharapkan Sakeus ini, sehingga Tuhan pun mau tinggal sementara bersama Sakeus. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa apapun halangan, rintangan, tantangan yang kita hadapi dalam proses pengenalan akan Tuhan itu hendaknya tidak mengendorkan semangat kita. Seperti halnya yang dilakukan Sakeus ini ya, meskipun orang-orang bersungut-sungut dan berkata, Tuhan itu loh kok mau sih tinggal sama orang berdosa. Namun Sakeus itu tidak patah arang. Kan bisa saja kalau Sakeus mendengar terus Sakeus merasa kayak minder atau patah semangat gitu. Oh iya Tuhan, jangan, saya kan berdosa gini. Namun Sakeus tidak seperti itu. Sakeus justru dengan sukacita menyambut Tuhan. Dan apabila kita baca di ayat selanjutnya, Sakeus pun meresponi dengan luar biasa, di mana tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, di sini respon yang luar biasa ditunjukkan oleh Sakeus, di mana setelah ia mengetahui banyak orang-orang yang merasa tidak senang dengan melihat kalau Tuhan Yesus mau tinggal di rumah Sakeus, Sakeus justru tidak patah semangat atau bahkan emosi ya. Namun ia justru meresponi dengan mau menunjukkan kebaikan, mau menyatakan kasihnya, karena ia tahu bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu saja sudah rela untuk memberikan kesempatan bagi Sakeus untuk mengenal Tuhan, untuk bertobat. Maka Sakeus pun meresponi dengan luar biasa dengan melakukan sesuatu yang istilahnya mungkin di luar ekspektasi dari orang-orang di situ ya, karena pemungut cukai yang dikenal itu mungkin pelit, bahkan suka mengambil uang dari semua rakyat-rakyat yang mungkin bahkan juga mereka yang miskin ya. Namun setelah Sakeus diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, ia pun mengembalikan segalanya itu, mengembalikan segala yang ia pernah ambil, bahkan memberikan hartanya kepada orang-orang miskin. Sakeus meresponi dengan baik keselamatan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dia secara pribadi, sehingga Tuhan pun tidak berhenti dengan hanya menyelamatkan Sakeus saja. Namun Tuhan menyatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, di sini kita lihat bahwa kasih karunia berkat dari Tuhan itu tidak hanya berhenti pada kita secara pribadi saja, namun bisa berdampak pada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan mungkin tetangga di sekitar kita. Apabila kita bisa meresponi dengan baik keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan itu, kita tidak hanya menyatakan rasa syukur, rasa percaya, iman kita hanya melalui pikiran dan perkataan, namun juga tindakan, di mana seperti Sakeus yang rela mengembalikan, membagikan segala hartanya untuk orang-orang banyak di sekitarnya. Kita pun hendaknya juga bisa memberikan
kasih karunia berkat yang sudah kita terima kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu lingkupnya besar ataupun kecil, itu tidak masalah. Yang penting kita rela dengan penuh sukacita untuk melangkah beraksi guna menyatakan, membagikan karunia keselamatan berkat yang sudah kita dapat melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti di ayat yang terakhir dinyatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di mana Tuhan itu tidak hanya berhenti setelah dia melihat, oh si A sudah selamat, si B sudah selamat, namun Tuhan itu akan tetap melangkah mencari mereka-mereka ini yang masih terhilang. Dan makanya kita sebagai umat-umat yang sudah diselamatkan, hendaknya kita tidak hanya berhenti sebagai mereka-mereka yang diselamatkan, namun juga bisa berdampak menjadi alat yang digunakan untuk Tuhan guna menyebarkan kasih karunia keselamatan itu. Karena itu melalui salah satu firman Tuhan pada hari ini bisa menginspirasi kita supaya kita tidak hanya menjadi orang yang diselamatkan, tidak hanya menjadi orang yang diberkati, namun juga bisa menyatakan, menyebarkan kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka yang ada di sekitar kita juga bisa diselamatkan. Demikian salah satu firman yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kita dan bisa semakin menumbuhkan keimanan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengajar kita melalui Zakius, supaya kita tidak hanya rindu untuk menerima kasih karunia keselamatan itu, melainkan juga beraksi, bertindak untuk menyebarkan kasih-Mu, berkat-Mu, karunia keselamatan kepada mereka yang ada di sekitar kita, sehingga melalui kami, orang-orang di sekitar kami juga bisa merasakan kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, membimbing kami, sehingga kami bisa senantiasa melangkah bertindak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sehingga hari demi hari kami bisa semakin menjadi seperti Engkau, Yesus. Kiranya Tuhan melalui firman ini semakin menumbuhkan keimanan kami, semakin menumbuhkan kerinduan kami untuk lebih mengenal Engkau hari demi hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa di mimbar gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.